Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biliada Firman, saya dari kelas 7F. Ingin menjelaskan secara singkat kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kecil hingga dia wafat dan berdakwah. Oke, kita mulai. Kelahiran Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad yang pertama datang harus diketahui adalah soal kelahiran sang Rasul. Seperti diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun kemudian bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad segera ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atas kesulitan dan mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang berbagi dan bersedekah kepada sesama. Walau dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Wahyu pertama. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad berikutnya yang patut menjadikan teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu yang pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum dijadikan seorang Rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang hingga mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan Nabi terakhir dan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah SAW juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat Al-Alaq ayat 1-4 itu sebagai berikut. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad dimulai, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dakwah secara rahasia. Kisah Nabi Muhammad berikut tidak kalah menarik untuk simak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harits, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang yang menjadi pengikut pertamanya Nabi Muhammad. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti tercantum pada surat Al-Hijr ayat 94 itu. Bagaimana? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting di kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan paman Abu Thalib wafat. Meninggalnya 2 orang penting Nabi Muhammad ini terjadi
pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampinginya serta pamannya yang telah mengasuhnya sejak kecil. Namun, setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan disebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra di sini ketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu wajib ditunaikan seluruh umat Islam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan yang terakhir, wafatnya Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Karena Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabatnya Abu Bakar yang tidak berada di Madinah, kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato itu sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah, Surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidaklah mengajarkan kebaikan dan menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang oleh umat muslim sebagai peristiwa besar dan sejarah dari perjalanan seseorang memiliki sifat baik dan kemuliaan. Sekian dari saya, bila ada firman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.